Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asma Devi Puspita, CGP Angkatan 4 dari SMA Negeri 2 Painan. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1-4, yakni aksi nyata penimbasan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bangga rasanya dapat berkumpul berkolaborasi dengan guru-guru hebat SMA Negeri 2 Painan. Mudah-mudahan dengan tujuan kita berkolaborasi ini membawa kita menjadi guru yang mendapat suri tauladan bagi murid kita ke depan. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu, di sini tujuan kita berkolaborasi di mana kita mengembangkan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Devi yakin kita semua sebenarnya udah banyak sedikit menerapkan bagaimana konsep pendidikan yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Namun di sini ada yang penegasan yang belum tahu kita dasar mana yang harus kita duduki gitu. Nah, baiklah Bapak dan Ibu guru hebat semua, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, di mana beliau mengatakan yang menjadi titik awal kita itu menjadi ada perubahan transformasi pendidikan di sekolah. Bapak Ibu, partner kerja kita sebagai guru adalah peserta didik. Peserta didik merupakan suatu hubungan kolaborasi yang sangat dekat antara kita dengan dia dalam mencapai sebuah perubahan. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, peserta didik kita ini memiliki potensi yang berbeda-beda. Tidak pernah potensinya sama. Dan peserta didik itu merupakan manusia yang unik. Yang unik yang nantinya dapat menimbulkan benih-benih kebudayaan. Di mana benih-benih kebudayaan itu dikembangkan? Yaitu di sekolah. Di mana kita mencanangkan diri kita menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan membuat murid itu bahagia. Begitu Bapak Ibu. Kemudian pendidikan merupakan seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Di sini Bapak Ibu, setiap anak yang memiliki potensi yang berbeda. Di sini kita berperan bagaimana menghargai potensi yang dia miliki. Kita menanamkan, memupuknya, diibaratkan berdasarkan Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu merupakan seorang petani. Diibaratkan seperti ini Bapak Ibu, ada dua biji jagung. Yang satu dia berasal dari bibit unggul, yang satu berasal dari bibit biasa saja. Nah, jika bibit unggul ini disemaikan di tanah yang tak pernah kita rawat, airnya tak kita perhatikan, sedangkan bibit yang biasa diletakkan di tanah yang diperhatikan, kadar airnya, pupuknya, menurut Bapak Ibu mana akhirnya hasilnya lebih bagus? Yang biasa. Ternyata begitulah ibarat kita bagaimana kita ini seorang petani yang menginginkan hasil bibit yang kita dapatkan ini tumbuh baik. Kalau dia bibit baik, tumbuh di tempat yang baik, dikembangkan dianya, maka dia akan menjadi jagung yang berkualitas, termasuk juga karakternya. Nah, berdasarkan istilah yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, ing ngarso suntodo, ing madya mamkaso, tungguri handayani. Di depan memberi teladan. Berarti ini ada peran kita yang sangat penting. Sebelum kita mengarahkan anak, jadi kita harus melihatkan suri tauladan, menjadi contoh dulu bagi dia. Nah, kemudian di tengah kita membangun kekuatan dan dia terus berkarya. Motivasi yang bibitnya dia potensinya di bidang olahraga, ya
kita hargai, kita motivasi, kita berikan wahana untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Kita beri dia motivasi. Kenapa? Karena di depan nanti dia butuh dorongan. Dia akan menghasilkan karya dari apa yang dia miliki. Kita tuntun dianya. Karena filosofinya di sini murid itu ciptakanlah kebahagiaan setinggi-tingginya kepada mereka. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ada kontekstualisasi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun Bapak Ibu, yaitu guru memfasilitasi laku siswa menembakkan kodrat baik, reflektif, kritis, kreatif, dan inovatif. Bapak dan Ibu guru yang dihormati, mungkin Devi atau kita mungkin pernah berpikiran anak itu ibarat kertas kosong, putih bersih, nanti kita arahkan. Ternyata kita kurang tepat berpikir seperti itu. Setiap anak yang dilahirkan sudah ada potensi yang dia miliki, sudah ada coretan-coretan kertas kosong itu. Di coretan yang kosong yang masih buram itulah kita berperan menyebarkan potensi-potensi yang mereka miliki. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu berhubungan dengan minat bakat yang tumbuh dari dirinya sendiri. Yang seperti dia bilang tadi, dia jagung, jangan kita harapkan akan menjadi padi, maka dia akan menjadi jagung. Bagaimana kita tuntun dia berdasar zamannya. Kadang kita bandingkan di posisi kita masih sekolah dulu. Ibu aja dulu tanpa HP, tanpa listrik di rumah udah bisa menghafal katwa. Itu kan zaman kita. Ternyata enggak, kurang tepat kita lakukan kepada anak yang sekarang zamannya serba canggih. Iya, serba canggih dianya. Jadi kita tuntun ya. Ketika dia yang lagi viralnya mungkin di sekolah kita, anak kedapatan main HP. Memang di sini kita memiliki peran bagaimana menuntun. Silakan gunakan HP dengan catatan sesuai dengan kebetulan dari guru PPKN ya Bapak Ibu. Ya kan? Apa kader kita? Nah, berusaha mengkaitkan materi dengan kebutuhan di zaman sekarang ketika dia memegang HP itu. Gunakan karena kita berusaha juga menciptakan belajar yang kreatif. Karena di situ dalam konteksnya juga ada merdeka menjadi diri sendiri, percaya diri, menjadi belajar seumur hidup dan mandiri. Anaknya merdeka menggunakan fasilitas di saat zamannya sekarang, yaitu otomatis dia menggunakan HP. Kita arahkan, kita menuntut, kemudian bermain. Nah ini Bapak Ibu, berusaha kita berperan menciptakan pembelajaran yang bahagia. Maaf ya Bapak Ibu, mata pelajaran yang diampu yaitu PPKN kalau tidak terakhir dapat dikatakan mata pelajaran membosankan. Nah, jadi kita ciptakan kalau kita berceramah saja mungkin anak banyak ngantuk. Ya, nah jadi di sini berusaha bagaimana menciptakan permainan diselingi dalam pembelajaran itu. Permainan game, boleh juga game dengan HP, kita masukkan aplikasi Quizzes dan lain sebagainya. Karena memang zaman anak itu sekarang, memang itu zamannya dia hidup di lingkungan teknologi yang canggih ini. Itu dalam kontekstualnya. Kemudian siswa sebagai subjek berpihak pada siswa yang semuanya menjadi pribadi unik. Nah, dulu kita berharapan menginginkan siswa ini sama pandangannya, memiliki pandangan sama. Ternyata setelah dipelajari lebih kurang merubah paradigma pemikiran sendiri. Tidak bisa kita menyamakan pandangan, tapi bagaimana kita menghargai kodrat si anak yang mereka miliki, kembangkan potensi yang dia punya, begitu Bapak Ibu. Kemudian siswa bukan tabula rasa, seperti yang kita bilang tadi, tidak kertas putih itu. Ternyata sudah ada buram-buramannya dari dia sejak lahir. Nah, di mana dia kembangkan? Ternyata sebagai menyemaikan benih-benih kebudayaan itu adalah sekolah, tempat dia berkreasi.
selamat dan bahagia, tiada dimiliki rasa bahagia, kepuasan batin, tingkat stresnya rendah, sehat secara fisik dan mental, serta menjadi kualitas hidup yang baik. Maka timbul percaya diri si anak ketika ada dorongan dari kita yang di tengah posisinya tadi. Kemudian kita motivasi dianya dari belakang. Begitu Bapak Ibu. Itu versi Bapak berdasarkan teori yang kita pelajari, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan dan pengajaran. Menurut teori Ki Hajar Dewantara, yang dikatakan pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sendirinya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini dilaksanakan Bapak Ibu. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk pencakapan hidup anak, baik lahir dan batin. Kalau berusaha kita merefleksi diri kita, jika dikaitkan betul sama pemikiran Ki Hajar Dewantara, rasanya kita telah memiliki hak-hak seorang peserta didik kita. Banyak hal yang harus kita benahi, walaupun banyak sedikitnya sudah dikerjakan ya Bapak Ibu, namun proses bagaimana kita mendorong kodrat anak itu, jadi di sini juga belajar dari pengalaman yang ada. Inilah salah satu dasar pemikiran Pak Ki Hajar Dewantara. Nah, apa yang dicapai supaya kodrat anak terbentuk? Nah, tujuannya sesuai juga dengan yang dicanangkan oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Besar ternyata beban kita Bapak Ibu. Salah pengajaran, salah konsep, akhirnya si anak tak dapat berkarya. Apa itu? Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Pikir, ada 6 poin menuju profil pelajar Pancasila yang dicanangkan Bapak Ibu, yaitu pertama diletakkan yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Selain kita mencanangkan dia menjadi yang pintar, kalau dia nggak berkarakter akhlak mulia, berarti sedikit agak tempat model pembelajaran kita. Karena yang dibentuknya sekarang adalah karakter. Kemudian mandiri, siswa yang mandiri, di mana dia datang motivasinya sendiri mencapai tujuan apa yang dicapainya di sekolah. Karena apapun yang dilakukannya pasti memiliki tujuan. Kemudian bernalar kritis. Di SMA Negeri 2, alhamdulillahnya berkat bimbingan dan motivasi kita semua, siswa kita hampir semuanya bernalar kritis. Mandiri, bisa dia berkreasi sesuai kodrat zamannya. Dia udah bisa belajar mandiri sesuai dengan kodrat zaman menggunakan HP, gadget, kemudian media internet lainnya. Itu pun udah kita. Dia jadi polisi yang tupoksinya adalah melayani masyarakat, ternyata dia punya narkoba. Karena dia nggak punya karakter, nggak tahu dosa. Itu yang lebih kurang. Ditambah lagi kalau budaya senyum, sapa, sopan, santun. Nah, memang kita menjadi suri teladannya. Kita bersama-sama menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan profil pelajar Pancasila terjalan di SMA Negeri 2 Painan. Nah, pendidikan adalah tempat persemayan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang menyebabkan benih-benih itu adalah siswa kita dari Bapak Ibu. Dia yang akan menciptakan kebudayaan baru dalam lingkungan masyarakat. Keluarga, keluarga merupakan tempat bersemayanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, keberpihakan individualnya. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam masyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Kita kepada anak kita merupakan agen utama dalam
menyampaikan budaya-budaya yaitu budi pekerti. Nah, jadi ada kolaborasi antara orang tua dengan guru dan sekolah untuk mencapai generasi muda yang diharapkan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menuntun segala program yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita ciptakan kebahagiaan, kita hargai bakat dan bakatnya. Dia yang hobinya bernyanyi, bukan berarti kita biarkan dia mengabaikan, tapi kita menuntun di sini. Bernyanyi, kita berikan wadah pengembangan bakat bagi mereka. Begitu, Bapak Ibu yang hebat semua. Di sini kita berusaha menciptakan bagaimana budaya di sekolah kita menjadi budaya yang positif. Nah, budaya positif menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ada dua teori yang mungkin akan merubah paradigma kita, yaitu berhubungan dengan teori stimulus respon dan teori kontrol tentang dunia. Dulu kita berpandangan bahwa kebutuhan kita itu semua sama, anggap sama. Ternyata berdasarkan teori kontrol dunia bahwa kebutuhan kita berbeda-beda. Nah, kemudian juga ada semua orang melihat yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak bisa kita paksakan. Ketika si anak beranggapan A, maka kita buka pendapatan lain dia berpandangan B. Itu yang harus kita bagaimana menyokong. Pasti ada alasan kenapa anak berpandang seperti itu, sudut pandang yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang-orang agar berpandangan sama dengan kita. Kan itu kalau stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan memahami pandangan yang berbeda. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya kita. Terus saya bisa mengontrol lanjut pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, adanya metode-metode baru. Terus model pembelajaran menang atau kalah. Kalau di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Gak ada pandangan anak itu yang salah. Disitulah peran kita menuntun. Kita beranggapan kenapa hasilnya begini, jalannya begini menurut dia. Si A ditanya begitu. Jadi pandangan itu gak ada yang salah. Bagaimana dari versi mana dia memandang sehingga anak mendapatkan hasil seperti itu. Itu yang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, di sini ada hal baru yang kita dapatkan di dalam pelatihan, yaitu adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan suatu sikap keterbukaan kita dengan anak, di mana sama-sama terikat kita dan kita melakukannya sama-sama dalam keadaan sadar. Bikin kesepakatan kelas bersama anak. Timbul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Bedanya apa? Nah, awalnya kita semuanya melakukan berdasarkan peraturan. Nah, ketika anak bertindak, kamu nggak ada peraturannya. Nah, ternyata begini Bapak dan Ibu. Beda peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan berarti kita mengikat dengan sanksi, jika dilanggar pasti ada sanksi. Tapi kalau keyakinan melekat pada dirinya sendiri, timbul dari kesadarannya sendiri. Kita misalkan ketika kita membawa motor pakai helm, dikaitkan dengan kalau kita nggak pakai helm, apa alasan nggak pakai helm? Oh, takut nanti ditilang polisi. Berarti kita mematuhi peraturan. Kita ubah menjadi keyakinan. Kenapa? Berarti demi keselamatan. Kalau jatuh, nanti kepala saya bisa selamat. Itu kesepakatan salah satu. Kemudian ada lagi masalah yang lagi booming, efek pandemi, mungkin pakai masker kita ya Bapak Ibu. Nah, pakai masker ini peraturan atau keyakinan kelas? Ada mengatakan, ya kalau nggak pakai masker nanti di jalan didenda pula 25.000 misalnya kan. Nah, kalau keyakinan ini untuk keselamatan saya, itu misalnya Bapak Ibu ya, antara keyakinan dengan peraturan. Nah, di kelas
siswa kita bikin bersama-sama bagaimana keyakinan kelas itu. Nah, bisa pembentukan keyakinan kelas, yakni keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Bedanya. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Dia sama mereka, bukan saya, tapi udah kita semua. Kita sebagai guru dan mereka yang membuat keyakinan kelas tempat kita mengajar. Gitu, Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nanti pusing dia mengingat apa ya keyakinannya kita kasih hari ini. Ya cukup 3 atau 5 poin saja. Tapi mengikat antara kita dan anak sama-sama meyakinkan kita keyakinan kelas itu. Kemudian seluruh kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Saya ikut juga. Jadi misalkan ini Bapak Ibu. Ketika ini menjadi peraturan, kembalikan barang pada tempatnya. Itu peraturan. Kalau kita larikan dia menjadi keyakinan kelas atau keyakinan, kira-kira kata positifnya apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Layak duduk pinjam barang lah di mana dia biar tadi letakkan di situ ya. Itu tidak bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai orang lain. Kalau dalam peraturan mengganggu orang lain ya, jadi kalau ganggu berarti ada sanksi yang akan kita dapatkan. Nah, di sini bagaimana kita membudayakannya nih? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Kalau kita larikan menjadi kesepakatan kelas, jadi apa dia kira-kira Bapak? Kesadaran, disiplin ya. Jadi katanya itu singkat, sifatnya abstrak, kemudian nggak usah terlalu panjang-panjang. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru kadang dihadapi berbagai masalah yang dilakukan oleh murid kita. Nah, ketika murid itu melakukan kesalahan, ternyata ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhinya atau yang akan dipenuhinya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, misalkan Bapak dan Ibu ada seorang murid yang sering merampas makanan temannya atau memalak temannya makanan temannya. Nah, kemudian temannya mengadu kepada guru kenapa dia melakukan. Kalau kita tanya, bisa jadi si anak ini merampas punya teman makanan teman itu, dia lapar juga, tapi dia nggak punya uang. Berarti ada kebutuhan dasar yang dia beri, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, itu dilakukan. Dicobanya memalak temannya atau belanja di kantin, punya mikir gitu kan. Kemudian cinta dan kasih sayang, love and belonging. Nah, kebutuhan cinta dan kasih sayang seorang anak melakukan tindakan atau perbuatan yang akan mengganggu proses pembelajaran. Ternyata ada cinta dan kasih sayang mungkin dibutuhkannya. Nah, apa kasus misalnya cinta dan kasih sayang? Dia sering usil dengan temannya, mengganggu temannya di saat konsentrasi, remaja. Berarti kita sebagai guru memahami ini kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak ini. Nanti dia cari perhatian, kasih sayang. Dia diri juga oleh gurunya. Lulus mungkin loh, atau kasih sayang yang kurang bagi anak ini, sehingga dia sering mengganggu temannya. Kebebasan, freedom. Dia bagaimana bertindak sesuai dengan keinginannya, kebebasan, kesenangan dia sendiri. Ada kebutuhan kesenangan yang tidak terpenuhi oleh si anak. Kemudian kekuasaan, power. Antara sering juga terjadi di sekolah kita senioritas dengan junioritas ya Bapak Ibu. Nah, dia pengen juniornya hormat ke dia, aku baca. Kenapa? Kenapa dia di kantor? Kenapa kamu menjahili adik kelasmu, mengancam dia? Setelah kita pelajari dengan 5 kebutuhan dasar, kekuasaan ini ada kebutuhan kekuasaan yang akan dia kembangkan sebagai senior, bahwa saja pengen dihormati dan dihargai. Itu kan ada kekuasaannya di situ. Nah, jadi ada 5 kebutuhan yang kebutuhan dasar kita juga. Rasanya juga memiliki kebutuhan pengen diperhatikan, kemudian kebebasan, cinta dan kasih sayang. Kemudian apa Bapak Ibu, ada posisi kontrol yang mesti kita pedomani. Tapi yang idealnya di sini, menurut teori yang kami pelajari, alangkah baiknya kita berperan sebagai manajer. Ini adalah posisi yang diharapkan dan dicanangkan agar terbentuk peserta didik yang kita hargai sesuai dengan kodrat dan bakatnya tadi. Nah, kalau kita berposisi sebagai penghukum, misalnya seorang anak selalu tidak membuat tugas,
dia lagi dan dia lagi. Nah, kalau kita sebagai penghukum mungkin kalau kata-kata penghulunya atau saya, kamu bikin tugas besok. Kalau enggak, kamu nggak usah masuk lagi sama ibu atau gimana. Ada kata terikat mengancam, ada ancaman di situ, ada sanksi yang didapatkan anak jika kita berposisi sebagai penghukum. Kemudian ada posisi membuat orang merasa salah. Nah, gimana kita mengembalikan kepada anak sikap yang dilakukan. Kita udah capek menyerangkan, udah kita jelaskan, dia nggak ngerti juga, nggak paham, nggak pernah juga melaksanakan tugas. Setelah kata, anak-anak nggak kasihan ya sama ibu, udah capek menerangkan dari tadi, tapi hasilnya nggak ada. Nah, ini akan menimbulkan bahwa perasaan si anak di batinnya terasa dia merasa orang bersalah. Jaga teman. Nah, guru berpihak sebagai teman. Di sini katanya begini, ayo bantulah jadi bapak. Jadi dia berubah melakukan sesuatu itu, kadang dia memandang sadar loh sama itu. Nah, jadi dia menganggap kita sebagai teman, akrab, boleh akrab. Sebagai murid, kita sebagai guru kita melakukan komunikasi yang baik, akrab. Namun kita batasi beberapa hal-hal di dalamnya. Jika kita lakukan itu juga, ketika si anak melakukan kesalahan, nampak kita yang merasa guru nak dilindungi awak, padahal awak kamu sampai butuh. Jadi ada harapan dia ingin dilindungi oleh guru tersebut kalau kita berposisi sebagai teman. Kemudian monitor, pemantau. Nah, kita di sini di hari pertama, misalnya kasus, nah ini udah melakukan tugas. Kedua lagi kita isi manajer. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, di sini siswa lah yang mencari, menyadari apa perubahan yang akan dia lakukan. Dalam penyelesaian kasus-kasus di sekolah, di kelas, ada kita diajarkan di sini berdasarkan teorinya, yaitu disebut dengan segitiga restitusi, yaitu cara menanamkan disiplin positif pada murid adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, kesadarannya, kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Segitiga restitusi ini bagaimana sikap kita menangani suatu kasus anak, tidak memalukan anak juga. Maka dia kita panggil secara pribadi di situ Bapak Ibu. Kalau langsung kita marahi dia di kelas di depan teman-temannya, maka otomatis perasaan mentalnya untuk besoknya bertemu sama kita dia takut, dia malu sama teman, jadi enak mental anak nanti. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk mempelajari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan, jadi dia dapat diterima oleh kelompoknya lagi setelah dia punya masalah. Kemudian dia merasa nyaman lagi di kelas. Nah, begitu. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, apa yang kamu lakukan nak? Kamu ini salah. Jadi dia sendiri yang mengambil jalan keluarnya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Ada 5 kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu, apa yang dibutuhkan oleh diri si anak tersebut. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Nah, terus restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter tanggung jawab si anak. Dia akan menerima konsekuensi apa yang telah dia lakukan tanpa dengan paksaan. Kemudian restitusi itu menguatkan bagaimana jati dirinya dia yang mengambil jalan keluar. Misalnya dia ketemu merokok di sekolah, dikasih juga di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, kebutuhan apa yang dicari si anak ini? Kasih sayang mungkin dari orang tua dengan cara merokok, dipanggil oleh guru BK panggil orang tua saya. Nah, berarti nanti mama saya akan pakai di rumah. Berarti ada kebutuhan kasih sayang yang kurang dari si anak yang keluar. Kemudian restitusi mengalihkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi dia percaya diri lagi, dia dapat bergabung lagi pada kelompoknya tanpa didiskriminasi dengan temannya
mungkin ini di sini bukan mencari siapa yang salah siapa benar. Kita menyadari bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan gitu. Atau Anda bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Nah, mana jadinya? Apakah cara ini dia menulis buku ya Bapak Ibu atau beda HP? Apakah cara ini yang lebih baik? Nah, jadi si anak sendiri juga Bu, tindakan saya salah. Nah, ketika dia udah memvalidasi kesalahannya, sebelumnya itu sudah ke kesepakatan kelas. Nah, katanya kira-kira ini kesepakatan kelas mana yang Anda langgar atau yang Anda jalankan? Nah, yang sendiri mengatakan yaitu disiplin, tidak jujur, karakter kejujuran. Maka dengan sendiri terjalanlah bagaimana menanyakan keyakinan si anak. Begitu Bapak Ibu. Nah, menciptakan belajar yang senang dan bahagia itu, disitulah peran kreativitas dan inovatif kita sebagai guru. Bapak Ibu, ini beberapa budaya positif mungkin yang sudah diterapkan, nampak juga sama kita bersama. Berkolaborasi di pelajaran, di jam-jam tertentu, kemudian kita manfaatkan lingkungan kita, terus jadi juga sudah melihat bagaimana dia menciptakan kerjasama dalam mencapai lingkungan sehat dan bersih. Penerapan budaya positif ini waktu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita buat secara bersama. Kita terikat, dia juga terikat dan meyakini kesepakatan kelas itu. Kemudian, nah ini dia Bapak Ibu salah satu dokumentasi yang sudah dilakukan menciptakan belajar bahagia. Nah, ini mulai menciptakan lingkungan sehat dan bersih di berbagai ruang sekolah melalui gotong royong. Kemudian menciptakan ibadah takwa, kita menuju profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah di sekolah kita tertanam karakter demikian, nampak nyata sama kita semuanya. Sekarang kita menyebarkan dan bagaimana kita menguatkan budaya positif di sekolah kita. Nah, ini ya Bapak Ibu, rekomendasi di saat proses pembuatan kesepakatan. Nah, untuk segitiga rekonstruksi Bapak Ibu, ini ada paparan Devi melakukan kesalahan, dicoba menstabilitas identitasnya, kenapa dia dipanggil, dan diharapkan pemanggilannya itu Bapak Ibu kita secara pribadi dengan si anak berdua. Kalau di kelas seperti yang dikatakan tadi, nanti dia akan minder dengan teman-temannya, dia kehilangan jati dirinya nanti. Nah, kemudian itu validasi tindakannya salah, apa yang dia lakukan. Di sini ada 2 kasus yang dia lakukan. Kasus yang pernah terjadi di saat mengajar. Yang pertama, anak melihat HP dalam melaksanakan ujian. Yang kedua, dia masuk menerobos tanpa mengucapkan salam. Jadi lupalah kesepakatan kita yang 5S tadi. Ngaku dia sendiri yang memutuskan apa kesepakatannya 5S Bu. Saya lupa mengucapkan salam ketika masuk kelas. Alasannya apa? Dia terburu-buru. Jadi kita mencoba memahami posisi seperti anak. Jadi menuntun itu bagaimana kita menghargai mereka, membuat mereka bahagia dan nyaman di posisinya. Nah, ini yang mencontek saat ulangan PPKN menggunakan HP yang namanya dia hidup di zaman canggih, maka pembinaan kita sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya panggil dia ke taman. Bagaimana hal itu? Tujuannya bagus Bapak Ibu, kesalahan itu dilakukan. Dia pengen nilai orangnya tertinggi di hal itu. Akan dia dapat penghargaan tepuk tangan dari teman-temannya. Berarti ada kebutuhan dasar yang diinginkannya, keperkasaan, kemudian kebahagiaan dia dihargai oleh teman-teman, diakui pula kehebatannya. Namun di sini dia dicoba tuntun bagaimana caranya dia memperoleh nilai yang tinggi itu dengan tidak melihat HP. Nah, mungkin itu lebih banyak sedikitnya Bapak Ibu pemahaman yang didapat selama pelatihan lebih kurang 3 bulan kami lalui, dan ini adalah proses penugasan juga, yaitu melakukan pengibasan kepada Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 2 Wenan. Dan Devi yakin sebenarnya ini sudah pernah kita lakukan, bagaimana kita menempatkannya lagi. Ini pemikiran tiada dewantara, posisi apa saya sebenarnya. Kita selalu bersepakatan dengan kelas, setiap kelas yang kita masuki. Dan kesepakatan itu selalu tidak berbeda jauh, tidak berbeda dengan apa yang menjadi aturan sekolah. Yang perlu kita tekankan adalah pertama adalah disiplin. Penampilan diri, rambut,
berarti masuk ke dalam dasi. Nah, kemudian kita sudah masuk ke dalam, berarti dia sudah ada di dalam. Memang kalau sekarang lebih ditekankan kepada anak maunya seperti apa. Dan kebetulan memang kita buat, kalau buat, berarti kamu di sini dulu. Kalau mau dulu, kamu harus sampaikan setidaknya materi apa yang kamu dapat. Nah, jadi setelah kita dengar paparan dari guru penggerak seperti apa Kiai Toro, tapi kita coba. Itu kita coba dulu, betul enggak? Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ada kasus. Jadi sebagai wadah anak yang kita hadapi, setiap guru yang masuk selalu menyampaikan anak ini asal ini, kemudian penghargaan guru kurang. Nah, sebenarnya kita sudah coba. Saya yakin guru yang lain itu sudah coba. Pasti kita sebagai guru ketika menghadapi anak seperti ini mungkin dengan bahasa ananda nyanyi. Saya rekam ini. Saya masuk lagi di kelas IPA itu, dia minta dia kasih betul, saya ke depan. Dia minta nyanyi. Lalu apa yang harus kita lakukan buat seperti itu? Kalau dibilang kasih saya kelas dulu dia sudah. Oh, segitiga restitusi. Iya, restitusi saudara. Kalau kecil dari kita. Ibu semuanya, menarik sekali kasus Bapak Zoni yang anak bernyanyi segala macam. Bapak hargai, Bapak kembangkan bakatnya. Kalau menurut kami atau Devi mungkin Pak, itu Bapak udah menuju langkah sesuai dengan pemikiran Pak Ki Hajar Dewantara. Kembangkanlah potensi anak sesuai kodrat dan bakatnya. Kita kembangkan warnanya. Nah, suka nyanyi. Apalagi sekolah kita ada ekskulnya mengembangkan bakat bernyanyinya. Nah, jadi secara pribadinya gimana kan gitu ya Pak ya. Tadi Ariaknya langsung di situ kok tabaka. Tapi dengan cara Bapak tadi, Bapak suruh nyanyi, Bapak rekam pula. Jadi ada kebutuhan dia itu pengen dihargai mungkin Pak, diakui di depan teman-temannya si Ek ini hobi bernyanyi. Nah, kita mencoba memposisikan diri, merubah, menjalankan gimana kesabaran kita menghadapi anak yang unik-unik tadi. Kita menghargai potensi yang ada pada si anak. Oke, kasus merokok, melihat HP segala macam dengan restitusi itu wajar, sudah terjalankan, bisa dijalankan. Ini kasus anaknya udah berbahaya lagi Bapak dan Ibu, dikeluarkan dari sekolah, dibilang pula sekolah kita gak ramah anak. Jadi kemana kita akan mengarah? Dikuatkan peraturan, dibilang pula sanksi. Nah, begini Bapak, berdasarkan pengalaman yang diperoleh, ada konsekuensi yang diterima oleh anak. Ketegas, tadi kan Bapak bilang kalau dihukum, Bapak bilang posisi abu penghukum. Nah, jadi bedanya di sini dengan tindakan dia di jam Bapak, dia melakukan hal-hal demikian, konsekuensi yang Bapak berikan tadi udah pas sesuai dengan tupoksi kita sebagai guru. Bapak suruh dia melakukan harus kalau duduk berapa kali harus bisa Anda sampaikan. Berarti ada konsekuensi, ada hubungan korelasi perbuatan dengan apa konsekuensi yang dia lakukan. Tapi kalau dia terlambat masuk segala macam, Bapak suruh dia mungkin lakukan keliling lapangan 6 kali lapangan. Jadi hubungan korelasi antara tindakan dengan perbuatannya apa? Saya ketinggalan jam ekonomi tapi disuruh lari. Nah kayak gitu. Jadi olahraga jadinya gitu kan. Jadi konsekuensinya senada dengan apa yang diperbuatkan dengan apa yang dia tanggung jawabkan. Karena terbentuklah nanti karakter tanggung jawab gitu. Karena kita membentuk karakter dan mengakui kesadarannya. Terus kita dibalik itu kalau menurut metode yang diperoleh, kita pahami dulu caranya. Di situ peran kita menentunya untuk memenuhi kebutuhan yang Anda inginkan dengan cara yang benar. Karena terciptalah itu budi pekerti. Kalau nggak kita tuntut, maka timbullah budaya-budaya negatif di kelas kita. Itu menurut pemahaman dari teori yang pernah digunakan. Pertanyaan Bapak Ibu pernah juga ditanyakan begitu ya Pak ya. Nah, kita bertahap.
Bapak Studi kasus juga Pak. iya, banyak studi kasus kita ya Bu ya. Nggak sampai ke sekolah nak. Studi kasus kita juga, kebetulan saya wali kelas juga kan. Jadi ada bincang-bincang wali kelas. Ada guru yang memberi nilai siswanya di bawah jauh sekali. Kita kan tahu untuk naik kelas ini kan nilainya dibagi dua. Jadi pada semester 1 memang si anak memang bersalah sih, cuman kan tujuan kita mudah-mudahan di semester 2-nya ada perubahan gitu kan. Jadi si guru ini ngasih nilai di semester 1 udah membunuh gitu. Rasanya kalau 100 pun dikasih di semester 2 nggak bakal naik. Jadi yang si anak ini sekarang udah semester 2 ini udah mati apa namanya itu? Motivasinya nggak ada. Iya, mengembalikan dia udah merasa kesenangan. dirinya pasti akan tidak kelas gitu ya. Gimana sih, apakah si gurunya yang salah yang belum menerapkan ini pemikiran kayak di antara atau siswanya memang harus dibuktikan? Iya, menurut teori yang lebih pelajari juga ini berhubungan dengan kasus Bu Eli, Bu Elvi, ini penilaian Bapak Ibu. Nah di sini kita juga memiliki panduan bagaimana prinsip-prinsip penilaian yang akan diberikan ke anak-anak kita. Salah satu ada 8 prinsip penilaian kalau nggak salah itu terbuka, kemudian apa lagi objektif ya begitu ya Bapak Ibu. Nah kalau kita selamatkan juga dengan anak yang dia nggak pernah masuk, tugasnya nggak ada, kemudian temannya dengan kondisi yang belajar, mengikuti tugas, proses dilalui. Kalau kita berikan juga itu rasanya bumerang juga bagi kita ya Bu ya, kembali lagi ke kita rasa ibu pajak itu nggak masuk dengan nilai selamatnya ya Bu. Jadi kita ini di mana proses penilaian, lepas pula kita dari prinsip-prinsip penilaian yang telah diatur oleh kementerian kita, apa aja poin-poin dalam penilaian, dan kita punya pandangan yang sama bagaimana menyelesaikan kasus murid kita terkait dengan nilainya. Ini kasusnya anak kita tidak pernah datang, selalu tidak hadir, padulangan dia tidak ada, nilai apa ini? Kan begitu. Sehingga langkah yang dilakukan oleh guru adalah memberikan hukuman supaya mereka, kalau seperti ini nilai yang diberikan oleh guru itu sudah menghukum, sudah mematikan gitu. Walaupun mereka nanti berubah di semester 2, dia tidak naik. Nah, menurut hemat kami yang kami baca yang teori IHT ini, itu kita salah gitu. Kenapa kita salah? Karena tugas kita adalah menuntut orang anak yang ada pada anak. Saat anak sudah 3 kali tidak masuk, ini idealnya ya Bapak. Idealnya seperti apa? Harusnya sudah kita telusuri kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh anak ini. Kadang-kala dia masuk kelas, dia tidak memahami, tidak menyadari pentingnya dia masuk kelas. Masuk tak masuk dia sama juga efeknya sama dia. Ada kasus seperti itu, sehingga dia kebutuhan akan kebebasan dan kesenangan dia tidak dapatkan di kelas. Yang hanya dia dapatkan, dia duduk, laksanakan tugas 1 LKS yang dilakukan, nanti guru hanya memaham saja, tidak menilai. Itu ada kita dapat. Harusnya tugas yang diberikan oleh guru ke anak itu hanya membuat anak mengingat kembali belajar di rumah, bukan seabreknya melakukan sehingga menjadi terhukum bagi dia. Dia saja tidak mengerti apa yang dilakukan, sehingga dia itu bosan untuk melakukan itu. Kita sadar tadi bahwa kebutuhan itu ada 5. Kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan kekuasaan gitu. Maka nanti saya kembalikan karena ada refleksi diri dari anak bahwa dia tidak tahu mau bikin salah. Dia sendiri kembali tidak benar. Mungkin itu sedikit refleksi dari semua kami kembalikan untuk ya Bu Lili, dari solusi yang Bu Lili kan kita teori bagja, buat pertanyaan, atur eksekusi, bagaimana kita bikin perencanaan kok bisa, kenapa ya nggak efektif di kelas saya. Nah jadi kita merefleksi ada langkah-langkah yang lain yang kita lakukan dengan namanya teori bagja ya Bu Lili. Apa itu yang B, buat pertanyaan, atur eksekusi, gali mimpi. Berarti kita memimpikan anak saya ini menjadi murid impian. Kita
di mana memiliki motivasi murid impian seperti apa yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan dia seperti ini, berarti ada cara yang akan kita lakukan. Nah, mungkin anak itu sendirinya saja menjadi begitu tanpa arahan dan masukan dari kita. Kata-kata yang salah, lebih minta maaf, hanya kalau begitu lebih sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.